الله عليه وسلم وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren, yaitu guru kita semua Al-Mukarram Al-Had Ihsan Saparuddin Kiha SSMAP. Kita doakan beliau, semoga beliau diberi umur yang panjang, sehat walafiat, serta tetap dapat membimbing kita dan beliau dalam perjalanan dakwah di luar daerah. Mudah-mudahan semua dipermudah dan mudah-mudahan pondok pesantren ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak santrinya dan mudah-mudahan semua santrinya mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh keluarga besar dari almarhum Al-Had Haji Saparuddin yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para donatur, dewan guru, para pembina, para santri yang berbahagia, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berada di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang dapat menghantarkan kita untuk ziarah Makkah dan Madinah, baik haji maupun umrah pada masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan anak jarinta pada selepu dan jadi anak si saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah, surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian di pagi hari ini para jemaah sekalian, kita baca Al-Fatihah sekali dengan niat untuk semua yang berjasa kepada kita, baik orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang membantu dalam pembangunan pondok pesantren ini dengan segala-galanya, apa yang pernah memberi bantuan terhadap madrasah ini, wabil khusus keluarga besar almarhum Al-Had Haji Saparuddin. Mudah-mudahan semua mereka yang sudah meninggal dunia diampuni semua dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu untuk membaca Al-Fatihah? Ini adalah satu amaliyah yang diamanatkan kita, yang ditradisikan kita semua oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Karena beliau mengatakan, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Ini beliau mengambil dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang pernah memberi jasa kepadamu, hendaklah kau pandai-pandai membalas jasa. Jadinya orang-orang yang sudah berjasa di pondok pesantren kita ini, ya, kita perlu mendoakan mereka agar kita termasuk minasyakirin, orang-orang yang syukur pada Allah, sehingga
hidup li dunia niki ndik tebau mesak-mesak, dek nara istilahna nafsi butuh ita bantuan. Apakah bantuan dari sesama manusia, bantuan dari orang yang berada, bantuan dari orang yang punya pengalaman, atau bantuan dari doa orang yang saleh. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, berkewajibanlah kita pada untuk menarik keberkahan. Antik tepada ingat jasa dengan toa. Tanpa orang tua, tanpa doa orang tua, tanpa keberkahan dengan toa, sulit kita bisa tenang hidup di dunia niki. Karena keberkahan ada pada orang-orang tua kita. Anak-anakku sekalian, sebagai santri, berbaktilah kepada kedua orang tua. Insya Allah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, barakah akan datang kepada kita. Berbaktilah kepada guru-guru, insya Allah barakah ilmu akan nyampe padamu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan kita orang-orang yang syakiran li'an'umillah. Antik tetau jari dengan bersyukur terhadap nikmat si wahsadina itasi disida Allah Ta'ala. Karena Nabi berbahasa syukrul mun'imi wajibun. Bersyukur terhadap nikmat Allah itu wajib. Yang tidak bersyukur, iya, inna azabi lasyadid, kata Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tidak menarik apa yang diberi. Ini yang perlu diingat para jemaah sekalian. Seandainya arak dengan dek milih syukur, arak ruang rezeki dek milih nyumbang, arak ruang kesehatan dek milih ibadah, Allah tidak menarik. Malahan luwe dengan sindik nepecu, luwe rezeki nah. Ya. Dendek tersalak pemaran. Yo, iya aja dia nepecu sembahyang ruan. Ngaji di tuang kita iya. Dah baik hadir li pengajian. Lagu le selepuna lancar. Rezekina luwe. Selepuna jari. Selepu hebat. Ita nasi ngaji-ngaji yang ngene-ngene diri. Nah inilah jemaah sekalian. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azid, wa la in kafartum inna azab. Namun dia tahu bersyukur, azabnya sigan belik sino, bukan mau ditarik rezeki indah. Nah rezeki yang ada ini malahan menambah siksa bagi mereka. Nah inilah yang paling berat ketika manusia yang tidak ibadah, dia memilih sembahyang, dek nemele ngaji, dek nemele nyumbang, saking luwe rezekina, berarti Allah menambah azab kepadanya dari dunia sampai akhirat. Nah inilah jemaah sekalian. Nanti ndak kita pada mikir-mikir, rajin tengaji, ngene-ngene diri, ngene. Nah inilah jemaah sekalian. Nah oleh karena itu, mari kuatkanlah iman kita, kuatkanlah takwa kita. Yakin kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sampai pada tujuan yang kita inginkan. Karena kita pada selalu berdoa selamat dunia, selamat akhirat. Jadi dia narak kenana selamat dunia, labu amun akhirat dia selamat. Sulit dengan selamat akhirat, amun dunia dia bagus. Ini yang ulang. Dek narak kenana manusia selamat dunia, lagu akhirat nanti selamat. Sulit selamat akhirat, lamun dunia dek bagus. Itulah sebabnya perlu kepada berusaha, perlu kepada bertani, perlu kepada berdagang,
perlu ini menuntut ilmu, ya. Santri, tuntut ilmu sebanyak-banyak mungkin. Jangan pernah puas dengan ilmu. Kenapa? Dengan ilmu semua akan tercapai. Dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, kedua-duanya dengan ilmu. Iya kan? Santri sudah hafal hadisnya. Ingat hadisnya enggak? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi untuk memilih selamat dunia akhirat, ya silakan perbanyak ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, majelis pondok pesantren Nurul Mustafa menyiapkan, menyuguhkan, sila saya semilih kajian ilmu, tingkatkan iman takwa, menyiapkan alokasi setiap pagi minggu, hari Ahad pagi siap menyiapkan lahan ibadah untuk terselamat akhirat. Jemaah sekalian, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, ya, 2 tahun lebih gitu. Mudah-mudahan insya Allah pondok pesantren ini akan menjadi pondok pesantren yang ya standar yang ada di wilayah kita, insya Allah, dan santrinya akan menjadi orang-orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, yang lanjutkan pada pembahasan hadis. Dalam satu riwayat Imam Bukhari, matan hadis mengatakan, "Iza uqimatis salatu wa hadaral asya fabda'u bil asya." Ini hadisnya cukup singkat, tapi punya nilai dalam kehidupan kita. Hadis niki para jemaah sekalian, gambarangna li ita pada kira-kira lamun urusan kehidupan niki akan menjadi masalah li ita, terus urusan akhirat gan tegawe, boleh kita dahulukan urusan dunia. Niki gambaran hadis niki. Apa makna hadis niki jemaah sekalian? Iza uqimatis shalah, apabila kita akan mendirikan salat waktu wahara ini, wahadaral asya, lagu makanan sino wahara li julunta ngumbi caranta. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Fabda'u bil asya. Oh, mulai dengan makanan, bekelor dulu, baris sembahyang mudi. Deman itu hadis ini aja, selamat itu ini. Saya nggak ngumpe, penasi waharak li julu, kando wah maik li julu, ampuna wah hebat, masih angat. Lemun sembahyang julu bahaya pun datang, meong no berbi, iya kan? Penasi arak li julu, takbir itu. Anak Pak Manuk mehong datang, nyala nekajak berbini. Nah ngumpe kira-kira ini. Nah inilah kata hadis. Ternyata luar biasa agama ngajar itu. Lamun sida lapar lalu, ini sembahyang. Ini santri deman, ini santri nangka ini. Lah pun ngenojak tau usul kena makan dulu. Oh, kalau santri lain hadisnya, lain hadis santri. Ini hadis untuk umum. Nah hadis untuk santri bareh arak lainan, ya. Ini untuk dengan toa ini, ya, untuk santri yang masih pajang, ya. Nah, ingat jemaah sekalian, secara zahir hadis ini, inilah keadaan manusia. Ia puna luwe manusia di mana wah azan dengan nengke julu dia sembahyang bare dan yang be lu ngawis julul masjid langan liwat dengan azan bagus be jauh karung jauh awis. Allahu Akbar. Inilah dia.
Padahal hadis ini khusus tepat dipakai pada konteks makanan. Nyata lalu ruana makanan wah anak lek julu, santap sudah, semua sudah siap, azan dikumandangkan, bigeruan bare ini. Tiang dulu waktu masih jadi santri di pondok di Jawa, kiai menetapkan santri wajib makan dulu baru sholat. Mantap. Santri yang mengerti nih, apa kiai yang mengerti jadinya. Itu keputusan kiai itu. Semua santri, ya tiang nyantri tidak banyak, soalnya cuma 40 orang. Ndik nalui ngene ndik. Tiang jadi santri cuma 40 orang dulu, 40 orang. Iya itu. Jadi keputusan kiai, santri makan dulu baru sholat. Supaya apa? Agar sholat jangan ingat makan, ketika makan ingat sholat, sehingga tidak cepat, harus cepat untuk makannya. Iya, karena kalau sholat ingat makan kan dek husuk jarina, kalau makan ingat sholat kan segera kita itu. Iya, makanya orang yang makan disuruh duduk di atas kaki kiri dan kaki kanannya didirikan. Berbicara najarina, coba Tazaki, ya jarinya duduk, gitu, itu cara makan itu. Jadi duduk di atas kaki kiri, kaki kanan berdirikan. Supaya apa? Bercata kenyang. Cat ya, lagu kita aja pun mainkan dulu lah. Sila itu, nangka aja mantap. Malahan kita lupa baca bismillah biasa namun mainkan tu. Yumai kan? Nangka aja pacuan nasi sami ini aja cak. Wah tengah tingkat baca bismillah. Tingkat baca bismillah. Berhenti nih. Lagu lamun dek nama ikando pasti baca bismillah. Pak kando samban doang. Ameh bismillah. Ameh. Wah ngeluh sekedi ameh bismillah. Itu hebatnya. Makanya lebih banyak orang selamat karena kondisi tidak baik. Si girang ngitung kepeng. Kira-kira mutang ngitung kepeng ingat Allah atau ndek? Bega sekat nah. Dia nih bega sekat des kedi. Nengka sedang ngitung kepeng dengan azan ngumpi kira-kira tinggalan atau lanjut ngitung? Lanjut ngitung. Itulah dunia. Nah disinilah jemaah sekalian bega lemah tas kedi itu. Ini kehidupan dunia lemah itu. Mampukah kita seperti orang Arab? Ketika azan dikumandangkan, tutup semua toko. Bau ke kira-kira lite. Ndek na bau. Sekat. Ita lalu sembahyang, anak tersuruh dagang. Apa makna ilmu agamanya? Seolah-olah mendidik anak. Kan aku bersembahyang, kau berdagangan. Iya. Seharusnya bapak, istri, sang suami, istri, anak kita ibadah. Masya Allah, bagaimana kan? Makanya Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama walakin kazzabu. Nah, inilah masalahnya. Seandainya, ini kata Allah sudah jelas dalam Quran, ahlal qura, penduduk suatu kampung, suatu wilayah, suatu tempat, amanu wattaqau, tentu ia beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, lapatahna alaihim barakatim minas sama. Niscaya aku akan buka pintu rezeki dari langit. Pintu langit dibuka, turun rezeki. Hujan turun. Ya. Dari bumi dibuka pintu rezeki, tumbuh tanam-tanaman, subur, makmur, mahal dia.
Nah inilah jemaah sekalian. Mun wah petani hasil, semua hasil kan luik dengan minak balik. Luik dengan minak balik, bertuku bangunan berlaris so ya. Ya. Jangan bingung. Kena arak sopuk dengan toko bangunan bingung. La patahna alaihim barakatim minas sama. Turun lekan langit, taik lekan bumi. Aku si pedagang jangan ngumpi. Bijelekan semua rezeki banyak, otomatis orang membangun. Kalau orang membangun, ya toko bangunan akan menghitung berapa yang harus dijual, kan begitu. Cuman permasalahan jemaah sekalian, itulah manusia. Namanya iman, namanya takwa. Al-iman yazid wa yanqus. Sekali-kali naik, sekali-kali turun. Mun bagus rezeki, tenang itu. Taik iman insyaallah. Ya. Lamun bermasalah, turun iman. Separuh ya manusia jarang ini. Kalau dia sudah punya masalah yang berat, penglihatannya sudah kabur. Tapi ketika manusia itu punya iman yang kuat, apapun kondisi dia akan jalan dengan baik. Ketika ada masalah, dia selalu mengatakan, inilah cobaan hidup saya. Ketika dia mendapat nikmat, inilah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang harus saya syukuri. Nah makanya di dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Rasul mengatakan, aku heran katanya, urusan orang Islam ini, orang-orang mukmin ini semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya bagus doang selapun dengan dek nara, dek nyelamatan lek manusia sini, lamun tetu ya beriman. In asabat syarra syakara wa kana khairan. In asabat darra sabara fakana khairan. Lamun ya mau nikmat, syukur. Syukur apa yang ada. Lamun ya mau nikmah atau musibah, sabar. Selesai. Hanya dua keselamatan kita, syukur dan sabar. Aku si paling syukur lihat enggak mesak-mesakna doang, Bapak Tuan ukur enggak. Si lain ya. Ya, mesakna paling syukur lihat. Si lain ya, Pak. Arak si lainan arak. Masya Allah, gitu. Jadi nggak ada modal tinggi. Syukur selamat, sabar selamat. Apa maknanya? Orang yang diberi rezeki, orang yang diberi kemewahan, orang yang diberi kemegahan, selamat dengan kemewahan kemegahannya. Ya. Orang yang diberi kurang, orang yang diberi lemah, atau orang yang diberi jadikan orang miskin, selamat dengan kemiskinannya. Ingat, inilah keadilan Allah. Kalau nggak begitu ya nggak adil dong Allah Ta'ala. Masa dengan kaya doang nggak datang masuk surga, hitam beta. Nah, jadi orang yang kaya selamat dengan kesyukurannya, orang yang miskin selamat dengan kesabarannya. Adillah Allah. Yo, bengak jemaah, yo, kan dia miskin, tak masuk surga nih. Oh, karena sabarnya. Apalagi orang kaya. Tapi Allah bisa membalik semua itu. Yang kaya bisa masuk neraka, yang miskin bisa masuk surga. Atau sebaliknya, yang miskin harus masuk surga, yang kaya yang miskin masuk neraka, yang kaya masuk surga. Nah sekarang tergantung kita. Nikmati aja hidup ini ya mas sekalian, jalani aja. Karena umur dunia dikit tergantung umur kita. Iya, umur dunia tergantung umur tepada. Berarti makna melo urusan dunia lagu itu mati kan darah kan anak. Makanya umur dunia umurnya kita. Iya. Potong masa kecil, potong masa tua. Ketika gigi sudah habis, kan nikmat sudah kurang kan? Iya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita dilarang makan sesuatu yang enggak. Makan aja. Tapi Allah melarang dengan cara. Bagaimana caranya? Gigi diambil. Kalau sudah gigi diambil kan otomatis. Sila niki tolong koma. Maaf. Kenapa? Gigi sudah menolak. Itulah cara Allah mengambil, gitu. Iya. Berangkat ada acara penglihatan lemah, kurang. Dek yang bau berangkat niki penyeruan, sindik bau ada 2 meter doang. Itulah cara Allah melarang kita jemaah sekalian, gitu. Timbang gube-gube hebat doan, kalau penglihatan sudah lemah susah ya. Nah oleh karena itu para jemaah sekalian, mari syukuri apa yang ada pada diri kita, nikmati apa yang diberi kita oleh Allah. Ketika itu enggak sesuai dengan keinginan kita harus bersabar, jalani semuanya. Insya Allah kita termasuk orang yang syukur dan sabar. Itulah 2 kunci untuk keselamatan para jemaah sekalian. Nah kita kembali kepada hadis yang tadi, iza uqimatis sholatu wa hadaral asya fabda'u bil asya. Ketika sholat akan dikerjakan, kemudian makanan sudah ada, sebaiknya kita makan dulu. Inilah kata hadis. Nah ini menggambarkan bahwa manusia itu sulit untuk menghindari kebutuhan dunia yang mendesak itu. Sulit kita akan khusyuk sholat kalau perut ini lapar, sulit. Isi dulu. Tapi kalau santri jangan. Santri kena aturan madrasah. Yang aturan madrasah harus sholat dulu. Lain, jadi nggak bertolak dengan hadis ini, tidak. Ya, tidak bertolak. Kalau santri hadisnya kita khususkan. Ya. Kenapa? Karena ada hadis sebelumnya. Sudah dijelaskan kayaknya nih. Hadis sebelumnya juga pendek, apa katanya? Iza aqallar rajulu tu'ma muli'a jawfuhu nuran. No. Lamun perutna lapar. Nah, ini sedikit dia makan, kan cukup sudah makan snack tadi kan? Iya, aqallat tu'ma. Santri sudah beli snack ketika keluar main. Ada waktu zuhur, dia sholat dulu, jangan makan. Kenapa? Supaya hatinya bersinar. Itu lain-lain hadisnya kita pakai ini. Santri punya hadis, orang tua juga punya, dan jalurnya berbeda. Mun dengan tua lapar susah, dengan tua yuk sila, dengan tua kurang kopi doang ndak gila. Iya gitu. Itu sama dengan ketika mau ke kamar mandi, kalau orang tua ndak baik suwi-suwi jauh nyala. Ya kenapa? Ya kena kan baut sudah lumpuh. Udah ya umur kan begitu. Lagu mun santri kan beda. Santri mampu mempertahankan wudhunya 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, ya. Tapi kita yang sudah tua, ya ndak bisa. Itulah keadaan. Nah makanya ini hadisnya beda. Jadi tidak bagus kita sholat kalau perut lagi lapar. Nah, penjelasan berikutnya, kenapa orang sampai berbuat tidak baik, sampai melakukan perbuatan yang dilarang Allah? Karena perutnya yang lapar. Kalau perut sudah tidak di sini susah. Penglihatan ini kabur dia. Yang tidak boleh bisa jadi boleh bagi dia. Kenapa? Ini. Nah oleh karena itu ini urusan dunia. Maka disuruh kita cari dunia semaksimal mungkin. Usaha yang semaksimal mungkin. Bertani yang betul-betul. Agar kita punya hasil yang banyak. Agar ada kita pakai untuk mengisi diri kita, atau kita makan kemudian mengisi rohani kita, ya, dengan kita menyumbang, bersedekah para jamaah sekalian. Nah alhamdulillah pondok pesantren kita ini sedikit demi sedikit sudah kelihatan. Dulu kita ngaji di sana,
pindah ke sini. Dulu kalau hujan bocor dia, alhamdulillah makin timan hujan dek nulak bocor. Si julu ula tepeta terpal nengka alhamdulillah dek tula. Inilah reda Allah Subhanahu wa taala. Jalani aja sudah. Santri nikmati aja sekarang ya. Harus nikmati. Mana yang 6 orang? 7 orang ya? 6. Ya Allah. Sekarang bukan kelipatan berapa ini? Bukan kelipatan 2 ya, kelipatan banyak. Insya Allah tahun besok mungkin sudah, insya Allah akan full dia. Amin ya rabbal alamin. Tebarang-barang berdoa. Tahu teh. Selain lekan keluarkan dari hasil kita, doa tidak boleh kita tinggalkan. Karena Nabi berbahasa, ad-doa mukhul ibadah. Ya, jantung ibadah. Ad-doa silahul mu'min, senjata bagi orang mukmin. Nah, alhamdulillah santri kita setiap pagi berdoa. Jam 4 sudah jam 4 bangun ya? Oh, jam 3. Waduh, enggak ngantuk. Syukur. Ada yang ngantuk, wajar ya. Insyaallah. Beruntung pelunggu sapi jemaah sekalian. Iya, orang tua masih tidur di rumah. Orang tua jam 3 sedang nyenyak tidurnya. Bija jari yang pelunggu berdoa kepada Allah. Luar biasa. Nikmat jemaah sekalian. Yang ketika menjaga pondok pesantren juga dulu luar biasa. Itu semua dituras duluan soalnya. Kita jadi pembimbing. Terpaksa harus bangun duluan. Ya, bagaimana kita mau membangunkan santri kalau kita belum bangun? Ya, dia agak susah untuk bangun-bangun lagi. Tembeli jam sakmunino, jam bekerno. Kena ngasih itu. Lagu nekan dia tulak jaga pondok jaga lolos petinduk. Nah inilah dia. Ternyata waktu kita menjadi santri atau bersama santri, menjaga santri, ibadah kita luar biasa. Nah makanya ini adik-adik ya santri, anak-anakku semua, tolong rajin bangun malam. Doakan dirimu, doakan orang tuamu, doakan guru-gurumu, doakan keluarga semua, doakan pondok pesantren kita. Doakan. Karena berdoa di malam hari itu punya nilai yang sangat tinggi para jemaah sekalian. Oke. Ya, wa man talabal ula sakhiral layali. Ya, wa man talabal ula sakhiral layali. Siapa yang ingin sampai tujuannya, ya, sampai derajat yang tinggi, tolong bangun malam. Nah, insyaallah sakhiral layal akan sampai tujuan kita itu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal lail, di sebagian malam. Ada yang mengartikan sepertiga malam. Ya pokoknya akhir-akhir dah. Ya dari jam 3, jam 4 terus. Oke. Fatahajjat bi, sujudlah kepada Allah. Salatlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafilatan lak, sebagai tambahan inti bagimu. Asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberi kamu derajat yang paling tinggi. Maqamam mahmuda, derajat posisi yang terpuji. Terpuji artinya mendapat reda Allah. Biasa-biasa kehidupan ta, lagu Allah reda kan selamat itu. Hebat kehidupan ta, lagu desida Allah dereda. Bedek narak sokana dan iki. Nah oleh karena itu para jemaah sekalian, sila mari kita semua untuk mengingat diri kita sendiri agar supaya kita lebih rajin terus. Pengajian kita tingkatkan, kemudian amaliyah kita tingkatkan, sedekah juga kita lebih tingkatkan para jemaah sekalian. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sampai jam berapa? Jam 8. Sampai jam 8. Ya ini sudah mau jam 8 jemaah sekalian.
Masih ada waktunya? Oh, masih nggih? Oke. Oke, untuk santri ya, karena mereka mau semester juga ya sarapan dulu. Oh iya ya. Oke, santri sarapan dulu katanya. Silakan para santri sarapan dulu. Ya, sudah kita menjelaskan tadi, jangan kosong perutnya. Ya, gitu. Ya, para jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit kepada hadis yang berikutnya karena masih ada kaitan dengan yang tadi. Hadis berikutnya riwayat Imam At-Tirmizi. Hadisnya mengatakan, iza akala ahadukum ta'aman falyazkurismallahi ta'ala fa in nasya ay yadhkurasmallahi fi awwalihi falyaqul bismillah ala awwalihi wa akhirih. Nanti yang lanjutkan sedikit. Ini masih ada kaitan dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi mengatakan, apabila kita ingin melakukan ibadah, sholat di sini maksudnya, kemudian makanan ada, maka kita disuruh makan dulu. Tapi ingat, hadis ini tidak mesti begitu harus kita lakukan. Seandainya arah dengan aku sholat dulu, aku sembahyang dulu, bareh mudi, silakan, tidak ada masalah. Itu lebih baik bagi dia, gitu. Tapi ini secara umum, karena Nabi tahu jemaah sekalian bagaimana kondisi kita. Ya, makanya diharapkan atau diarahkan bagi yang tidak mampu untuk menjadi khusyuk sebelum dia makan, makanlah dulu walaupun waktu sudah tiba. Nah, sekarang berikutnya hadis mengatakan, iza akala ahadukum tu'aman, apabila salah seorang di antaramu memakan suatu makanan, falyazkurismallahi ta'ala, maka adalah kau menyebut nama Allah. Kalau dalam hadis yang lain mengatakan bismillah, ya, itu maksudnya menyebut nama Allah Ta'ala. Fa'in nasya, maka apabila lupa, ayyazkurasmallah, lupa menyebut nama Allah, maksudnya lupa membaca bismillah, fi awwalihi falyaqul bismillah ala awwalihi wa akhirih, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Aranja ita manusia, kita akan makan lupa ita baca bismillah. Bagaimana ketika di tengahnya kita lupa, di tengahnya kita baru ingat, makanya kita bilang bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang baca bismillah niatan untuk lekan awal sampai akhir, ya kan? Kalau kita lupa. Nah, sekarang ada satu masalah di sini jemaah sekalian dari hadis ini, karena hadis mengatakan bismillah. Nah, biasanya orang-orang yang Wahabi atau As-Sunnah, kata orang, dia bilang apapun yang kita kerjakan tidak boleh lupa baca bismillah. Nah, karena ini zahir hadisnya bismillah, ya, ini yang dipegang. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Nah, di sini hadis mengatakan falyazkurismallah. Dalam satu hadis mengatakan bismillah, dia tidak bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mereka cukup mengatakan bismillah. Kalau kita enggak, bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Iya. Tapi menyebut bismillah itu cukup, ya, itu kata hadisnya. Kita sambung juga dengan bismillahirrahmanirrahim, itu lebih bagus. Mimbabil iktifa. Menyebut bismillah maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan lengkap jadinya. Iya. Nah, tapi nanti mungkin ada orang menegur kita, yo kan hadis bilang bismillah, kenapa bismillahirrahmanirrahim? Ya, kita lanjutkan, karena di sini menyebut bismillah maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau orang, ya, tidak melakukan atau membaca bismillah di akhir perbuatannya yang boleh, ya,
Itu karena hadis mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Saya beramal, berbuat, melakukan sesuatu yang boleh menurut agama, lupa dia baca bismillah, terputuslah barokahnya. Nah inilah, ini yang kita khawatirkan. Agar tidak terputus barakahnya, hadis ini tampak kepada kita, menyampaikan kepada kita, oh lamun sida lupa baca bismillah di tengah-tengah perbuatan sino, maka kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu di pertengahannya. Kan lupa Italia di awal jamaah sekalian. Nah inilah yang kita lakukan supaya kita jangan nanti kena dengan hadis abtar itu kurang barokah. Nah ya bisa saja kita lupa kan, kita lupa ya, tadi saya contohkan kalau makan enak sering terjadi lupa ya, kalau dia nerak kanduk biasa kita ingat, itulah manusia. Nah tapi di saat lupa masih juga Rasul memberi solusi kepada kita, ante ndakna terputus barakahna, bacalah bismillah di tengahnya itu dengan ucapan bismillahi awwalahu wa akhirahu dengan oke, silakan. Nah ngombe nangka sampai selesai wajara itu lupa baca bismillah, bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Wah selesai soalnya, dan itu ada hadisnya, ada dua hadis. Satu hadis mengatakan bismillah, ada satu hadis mengatakan bilhamdulillah kata hadisnya. Nah nangka sampai selesai itu ditinggal baca bismillah, bijarina alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, hadis yang kedua kita pakai. Hadis yang kedua sama nilainya itu, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya kan? Wah besok dikingat baca bismillah karena alhamdulillah kenyang itu kasih ke. Sila mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Siapa? Silakan nanti. Bagaimana hukumnya seorang yang sedang hamil pada saat berpuasa dan tidak melakukan puasa. Nah setelah melahirkan dia ingin mengganti puasanya itu dengan dia bukan. Oh gitu. Oke. Bagaimana orang yang hamil dia tidak puasa? Kemudian dia selesai puasa mau menyakiti, tapi dia nggak mau puasa, pakai fidyah. Jangan, fidyah itu alternatif, alternatif. Nah di sana ada tambahan sebenarnya, ada penjelasan yang sebelumnya gini, mungkin kayaknya begini penjelasannya. Kalau ada orang yang hamil, kemudian dia tidak puasa, khawatir karena anaknya, dua yang harus dilakukan. Yang ulang, bagi orang yang hamil dia nggak puasa, kekhawatiran anaknya akan bermasalah, dua yang dilakukan. Bukan kampanye nih, dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dia puasa pada. Yang kedua, karena dia disebabkan oleh anaknya, dia khawatir pada anaknya, maka dia kena fidyah yang tadi. Oke, itu yang harus diingat. Jadinya dua hal. Makanya ibu supaya enggak bermasalah, kalau hamil ya kena puasa, kena enggak puasa. Jangan karena. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dia boleh enggak fidyah tapi dia enggak puasa? Enggak bisa. Harus lakukan itu puasa. Jadi kalau penyebabnya hanya itu dia tidak mampu puasa, wajib kada puasa. Jangan fidyah. Ya, kenapa? Karena dia mampu puasa. Ya, ada tambahan fidyah kalau seorang ibu karena anaknya, maka dia harus fidyah juga. Nah, namun tadi pertanyakan beda. Ya apakah
boleh dia dengan fidyah? Ya tidak bisa, karena dia harus puasa. Nah, kalau tidak mampu, kita lihat dulu judulnya. Ya, karena hukum niki begini jemaah sekalian, lihat konteksnya dulu. Mun becat-becat kita muni aduh ke fidyah ke molah dengan jemaah. Bepidyah kan ada sekilo kuras gede, ada sekilo ngentah bedem-bedeman dengan dia puasa. Jangan aku bener dia ada puasa. Puasa saya puasa, jangan aku sekilo. Nah inilah hukum itu ada penerapan tersendiri. Tentu kita tidak mampu, kita diuji oleh Allah kejujuran. Betul nggak kita tidak mampu? Itulah permasalahannya. Nah gitu. Ya, terima kasih. Itu kaitan dengan puasa. Tidak boleh ya, harus dia berpuasa. Titik. Sila. Oh, gitu. Mahnya sudah kronis. Iya. Puasa, kata biasa tidak mampu. Iya. Sebenarnya apakah puasanya wajib ibadah atau wajib difidyahkan? Ya. Nanti datang tahun yang lalu datang lagi tidak dapat dia puasa. Lewat tahun lagi. Ya, sampai hari puasa itu apakah dia wajib ibadah atau wajib fidyah? Ya. Ini sama juga. Yang pertama, karena dia masih mampu, ya dia berusaha dulu. Tetap wajib datang kadanya. Kalau dia, kalau dia, cuma niki agak sedikit bertentangan dengan realita hukum. Nabi mengatakan sumu tasehu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Jelas kata Nabi. Cuman luwe ya, ada manusia yang lemah dirinya duluan. Dia bau sih. Nah, sekarang kalau orang manusia ini kuat ingatannya, ya, dia kuat imannya, coba dulu. Harus dia coba dia. Kalau betul-betul dia jadi kronis lagi, baru dia bisa untuk yang lain jalurnya. Tetap dia wajib mengkada. Ya, tetap wajib mengkada. Iya. Kada dia. Nanti kecuali kalau sudah tidak bisa memang baru dia masuk dalam golongan orang yang lemah. Baru setiap hari dibawakan fidyah. Oh iya dong. Lagi 5 tahun lagi ada denda lagi. 1 tahun. Ya 1 tahun ngerti nggih? Per hari 1 denda. Ya kalau 5 hari, 5 tahun kan 5 denda. Ya pokoknya 1 tahun 1 denda, jadi puasanya wajib dikada, denda tetap jalan. 2 tahun lewatnya, puasa tetap kada 1 kalau memang 1 hari, ya dendanya 2. Kenapa 2? Kena lewat 2 tahun. Ya ingat 1 tahun 1 denda. Misal ibu-ibu sekarang atau kita laki ada utang puasa kan? Masuk bulan puasa tamole bulan Ramadan ana masih utang puasa ku karing telu kena. Nah kan wajib kada kan, tetap wajib kada yang 3 tahun depan. Nah tapi ingat ada tambahan. Mana tambahannya? Denda tadi kan 1 tahun lewat berarti 1 fidyah gitu. Nah juga termasuk orang yang tua. Nah nanti kalau orang yang tidak mampu masuk tua nanti golongan yang wah ndek narak tadah ini masih hidup lagu ndek mungkin wah ini. Nah setiap sore lungguh sebagai anak bawakan dia kepada orang miskin ke fidyah amangku. Yuk kan masih hidup lagu narak tadah dia bawa begele-gele pokoknya dia bawa. Nah muang no model aja sila setiap sore kita antarkan dia. Oh kalau ndak ada rezeki setiap hari ya nanti terakhir juga boleh. Lagu paling bagus tercicil doang. Nanti anda berat lalu kan bilang jelu sekilo. Lagu musuh bajang dia bau. Ndak kesida masih kuat. Dia bau aku aja. Sekilo doang bilang jelu. Ndak bisa. Di sini butuh kejujuran kita pribadi. Harus jujur dari diri kita. Lamun tekau ndak mun indek kau. Coba doang dulu. Lagu ni pusat dia sesak aku coba doang dulu. Mungkin berkat 3 hari puasa sesaknya jadi hilang.
Iya gitu, nejak baca-baca talu. Sangkan ku mati doang, barangnya ku tahu ini kena. Ya mati bejuluk ke. Ya lebih bagus begitu. Kalau mati kan kita bawakan satu fidyah, kan selesai dia. Tapi dia berjuang demi akhiratnya. Nah harus di sini kuat iman kita, gitu. Nah seperti itu jemaah sekalian. Terima kasih.